Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harisma Khofifah dengan NIM 202101010083. Halo teman-teman. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 7, yakni yaitu bertemakan dengan menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Saya akan menjelaskan tentang tema menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Apa sih sholat itu? Sholat secara bahasa berarti doa, sedangkan secara istilah, sholat adalah ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, yang dikerjakan sesuai dengan syarat dan rukun tertentu. Salat merupakan kewajiban umat Islam karena merupakan bagian dari tujuan penciptaan manusia, yaitu beribadah kepada Allah, yang terdapat pada surat Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un, yang artinya bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan ketahuilah mengingat Allah itu lebih besar dari ibadah yang lainnya. Sholat berdasarkan hukum pelaksanaannya terbagi menjadi dua, yaitu sholat fardu dan sholat sunnah. Sholat fardu juga terbagi menjadi dua, yaitu fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain ialah sholat yang wajib dikerjakan oleh umat Islam yang mukallaf dan tidak boleh ditinggalkan atau diwakilkan. Yang kedua yaitu fardu kifayah, sholat yang wajib dikerjakan oleh umat Islam yang mukallaf yang telah dianggap cukup atau sah meskipun dikerjakan oleh sebagian orang saja. Yang kedua yaitu sholat sunnah. Sholat sunnah juga terbagi menjadi dua, yaitu sunnah mu'akkad dan sunnah ghairu mu'akkad. Yang dimaksud sunnah mu'akkad ialah sholat sunnah yang dikuatkan atau sholat sunnah yang selalu dikerjakan oleh Rasulullah. Sedangkan sunnah ghairu mu'akkad yaitu sholat sunnah yang terkadang dikerjakan oleh Rasulullah. Selanjutnya yaitu zikir. Zikir secara bahasa berarti ingat, sedangkan menurut istilah, zikir adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 41 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat nama-namanya sebanyak-banyaknya. Macam-macam cara berzikir. Terdapat 3 cara berzikir. Yang pertama yaitu zikir dengan hati, yang kedua zikir dengan ucapan, dan yang terakhir yaitu zikir dengan perbuatan. Sholat merupakan salah satu contoh zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat merupakan zikir yang menunjukkan pengamalan perintah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam sholat ada beberapa kalimat, tasbih, tahmid, dan takbir. Oleh karena itu, sholat harus dilakukan dengan benar dan juga harus khusyuk. Karena orang yang lalai dalam melaksanakan sholat ialah termasuk orang yang celaka. Allah berfirman pada Quran surat Al-Ma'un ayat 4-7 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un, yang artinya maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya, orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang-barang berguna.
Inilah yang difirmankan oleh Allah bagi orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Yang selanjutnya yaitu manfaat dari berzikir. Yang pertama, mendapatkan pahala yang besar. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengingat hambanya yang selalu mengingatnya. Yang ketiga, Allah akan mengampuni dosa-dosa orang yang berzikir. Dan yang terakhir, berzikir lebih baik dari bersedekah dan jihad dalam aspek mengingat Allah. Untuk materi yang terakhir yaitu hikmah melakukan sholat dan zikir. Yang pertama, tertanamnya akidah tauhid dalam jiwa seseorang. Yang kedua, hubungan antara manusia dan Allah akan terjalin baik. Yang ketiga, memperkuat jiwa seseorang dalam hubungan dengan Allah. Yang keempat, memperoleh ketenangan jiwa dan menjauhkan diri dari kelalaian. Dan yang terakhir, memperoleh kedamaian, keamanan, dan keselamatan dari Allah.